MC kita ingin mencapai puncak seni bela diri, tapi dia sudah tahu itu posisi yang mustahil diraih sekeras apapun dia mencoba. Tapi dia sangat ingin mencapai tujuannya, karena itu dia memutuskan mengikuti legenda yang turun-temurun. Konon ada buah emas di dalam kuil yang dijaga oleh seekor naga. Ini buah yang katanya bisa memberi keabadian. Dan setelah pertarungan sengit yang panjang melawan naga, MC kita berhasil meraih buah emas itu. Dia kaget buah itu benar-benar ada, lalu duduk di atas bangkai naga seperti penakluk sejati sebelum memakan buah itu. Dia yakin dengan memakan buah itu, dia bisa mencapai puncak seni bela diri. Nama MC kita Gilfus Eldrigan, dia dipuji sebagai yang terkuat di dunia. Puluhan tahun kemudian, Gilfus sudah tua dan sedang sekarat di ranjangnya. Dia dikelilingi anggota keluarganya, dan di sampingnya ada putra sulungnya, Gilliam. Gilliam lihat anaknya sedih, lalu dia bilang anaknya harus tegar, karena waktunya sudah tiba. Gilliam sedih karena akan kehilangan ayahnya, sama seperti saat dia kehilangan ibunya. Saat sekarat, Gilfus teringat buah keabadian dan sadar itu cuma omong kosong belaka. Tapi, dia merasa terhibur karena diberkahi istri dan anak-anak. Dia bilang pada anak-anaknya bahwa dia sudah menjalani hidup yang baik tanpa penyesalan. Padahal, jauh di lubuk hatinya, ini bohong besar. Gilfus sebenarnya menyesal tidak punya lebih banyak waktu untuk mencapai puncak seni bela diri. Beberapa saat kemudian, dia meninggal, dan tiba-tiba dia membuka matanya lagi. Dia terkejut dan bertanya-tanya kenapa semuanya terlihat berbeda. Dia merasa tubuhnya ringan, dan saat melihat sekeliling, dia sadar tangannya tangan bayi. Saat itulah dia menyadari bahwa dia adalah bayi, dan berada di box bayi. Dia tidak percaya, tapi berusaha menenangkan diri karena dia adalah petarung bintang 10 di kehidupan sebelumnya. Gilfus menyimpulkan posisinya jauh dari normal, dan dia mulai bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan hal seperti ini padanya. Tiba-tiba, dia sadar buah keabadian yang dia makan itu sebenarnya bukan buah keabadian. Kekuatan buah itu adalah reinkarnasi, bukan keabadian, seperti yang sebelumnya dia duga. Ini membuatnya tersenyum karena dia menganggapnya sebagai keberuntungan yang lebih baik. Dengan ini, dia percaya akhirnya bisa mencapai puncak seni bela diri. Dia melihat ada bayi-bayi lain di sekitarnya. Dan karena dia ada di gedung terpisah, dia menduga pasti terlahir kembali di keluarga Eldragon. Tapi, dia mulai bertanya-tanya kenapa ada begitu banyak bayi di ruangan itu. Tiba-tiba, para pelayan masuk ruangan membawa botol susu. Mereka meraih ke salah satu box bayi dan mengambil bayi goblin untuk memberinya makan. Gilfus kaget melihat goblin di ruangan itu, dan dia bertanya-tanya apa yang para pelayan rencanakan. Setelah memberi makan goblin cairan merah, goblin itu meledak, darahnya memercik ke wajah Gilfus. Dia kaget melihat ini, dan rasa takut menjalar di tubuhnya saat dia mencoba mencari tahu isi botol itu. Para pelayan lalu memutuskan untuk mengencerkannya sedikit dan terus memberikannya pada anak-anak. Gilfus segera digendong oleh pelayan, sementara dia masih mencoba mencari tahu apa yang mereka berikan pada goblin sampai meledak. Dia bisa melihat jelas bahwa isi botol itu bukan susu, tapi sepertinya meluap dengan sihir. Dia tidak percaya para pelayan memberi makan bayi dengan sesuatu yang begitu berbahaya. Pelayan itu mendorong botol ke mulutnya, dan saat dia merasakan isinya, Gilfus akhirnya sadar itu adalah darah naga kuno. Dia tidak percaya betapa gilanya mereka sampai membuat bayi-bayi minum darah naga. Dia akhirnya menyadari kenapa mereka bilang akan mengencerkannya. Dia memutuskan harus memuntahkannya, tapi ingat dia sudah menelannya sedikit. Namun, dia menyimpulkan sedikit saja tidak akan membunuhnya. Dia melihat bayi-bayi lain juga memuntahkan cairan itu dan memutuskan ini yang terbaik dia lakukan sebelum meledak. Saat itu, dia menyadari mungkin dia membuat kesalahan dengan memuntahkannya. Dia sadar jika menyerap semua kekuatan sihir, dia mungkin akan melampaui dirinya yang dulu dan akhirnya mencapai puncak seni bela diri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Dia meminum semua isi botol dengan wajah bertekad untuk menunjukkan pada semua orang kenapa mereka tidak boleh main-main dengannya. Bahkan pelayan pun kaget melihat Gilfus dengan senang hati meminum darah naga yang diberikan padanya. Pelayan itu juga senang hal-hal berjalan sesuai keinginan mereka. Setelah selesai meminum seluruh botol, dia diletakkan kembali ke boxnya, dan dia sadar bayi-bayi lain juga selamat dari cobaan itu. Seperti bayi biasa, dia mulai merasa mengantuk setelah menikmati hidangan yang enak. 7 tahun kemudian, Gilfus terlihat melatih kekuatan fisiknya dengan menaruh batu besar di kakinya sambil push-up satu tangan. Dia mencapai 1000 push-up sebelum mendorong batu itu jauh ke kejauhan. Dia menatap tubuhnya yang berotot, dan dia mengakui dia menyukainya. Ternyata, Gilfus sekarang bernama Zeke Eldrigan.
Zeke mengaitkan semua kekuatannya pada kualitas darah naga yang dia minum. Darah naga itu sepertinya memiliki kekuatan yang besar, bahkan bayi-bayi yang hanya sedikit meminumnya mendapatkan tubuh yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Berkat kekuatan sumber sejati naga dewa yang sudah dia serap di kehidupan sebelumnya, Zeke bisa menyerap setiap tetes kekuatan unik naga kuno itu. Zeke berhasil mengalami transformasi yang membuatnya sendiri terkejut. Tapi, Zeke menyadari dia masih seorang pejuang bintang 1, membuatnya kecewa karena seharusnya dia minimal bintang 4. Pada dasarnya, bintang adalah sumber kekuatan sejati seseorang yang dikompres hingga batasnya. Seseorang membayangkan tubuhnya sebagai alam semesta dan membiarkan bintang-bintang bergerak di dalamnya. Ternyata, kesulitan meningkat dengan setiap bintang karena semakin banyak bintang, semakin besar kekuatannya. Dan Zeke, di kehidupan sebelumnya, berhasil mencapai peringkat 10 bintang, menjadikannya satu-satunya orang di dunia yang pernah melakukannya. Sudah 7 tahun sejak Zeke lahir sebagai putra kepala keluarga Eldragon saat ini, tapi dia adalah anak haram. Ibunya sudah meninggal, dan ayahnya tidak pernah sekalipun menunjukkan wajahnya. Zeke tidak percaya dia punya ayah yang brengsek. Ternyata, dia bereinkarnasi 1000 tahun kemudian di mana dunia telah menjadi tempat bagi yang lemah untuk mati di tangan yang kuat. Ada juga ritual aneh yang dikenal sebagai ujian naga. Hanya bayi yang selamat dari minum darah itu yang seharusnya dilatih sebagai prajurit naga, tapi Zeke belum menerima pelatihan sama sekali dari siapapun. Dia mencoba menanyakan beberapa pertanyaan pada pelayan, tapi pelayan itu hanya menjawab bahwa dia tidak berhak mengatakannya. Zeke melampiaskan kekesalannya pada pelayan itu, mengingatkannya bahwa mereka yang lolos ujian seharusnya mendapatkan pelatihan tempur, tapi dia hanya dikelilingi pelayan dan tidak ada satupun instruktur. Pelayan itu bertingkah seperti boneka saat bertanya pada Zeke apakah ada yang dia butuhkan, tapi dia bilang tidak. Sebenarnya, Zeke bisa mengurus dirinya sendiri karena dia saat ini lebih fokus membangun tubuhnya daripada mendapatkan pelatihan tempur. Zeke lalu bertanya pada pelayan apakah dia bisa memberinya informasi tentang anak-anak lain di keluarga utama, tapi pelayan itu memberinya jawaban yang sama, yaitu dia tidak berhak mengatakannya. Zeke mencoba memutar-mutar kata untuk mendapatkan jawaban, tapi pelayan itu tetap pada jawabannya. Zeke kesal saat dia bertanya-tanya apakah ini satu-satunya hal yang bisa dikatakan pelayan itu. Zeke lalu bertanya pada pelayan apakah dia di rumah itu untuk diperlakukan buruk, tapi pelayan itu membantahnya, mengatakan mereka diperintahkan untuk mengurus kebutuhan pribadinya. Zeke menyadari bahwa pelayan itu adalah petarung bintang 3, dan untuk latihan tempur, dia akan membantunya. Karena pelayan itu tidak membantu, Zeke memutuskan sudah waktunya dia masuk ke hutan. Dia tidak percaya sudah 3 tahun dia tinggal dengan pelayan itu, dan mereka tidak punya hubungan nyata. Zeke mengharapkan balasan, tapi dia tidak mendapatkannya dari pelayan yang kini sepertinya mengabaikannya. Zeke masuk ke hutan dan memakan banyak sekali tumbuhan beracun, yang jelas rasanya sangat tidak enak. Namun, dia tidak peduli karena dia menganggap itu bagian dari latihannya. Tiba-tiba, dia menyadari ada jejak samar yang mengikutinya. Dia bertanya-tanya kenapa ada yang menguntitnya dan tidak muncul untuk mengatakan sesuatu. Dia mengabaikan siapapun itu dan fokus pada apa yang ada di depannya. Tiba-tiba, dia melihat seekor babi hutan yang marah di depannya. Dia tersadar bahwa kabut hitam yang keluar dari orang yang menguntitnya tidak ada di kehidupan lampaunya, membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Meskipun begitu, Zeke menunjukkan dirinya pada babi hutan itu. Dan seperti namanya, babi itu menyerbu ke arah Zeke. Zeke menyeringai saat menyadari dia telah menarik perhatian babi hutan itu. Zeke mengambil posisi sempurna untuk dengan mudah menghindari babi hutan itu. Dan begitu babi hutan itu berada di tempat terbuka, Zeke mendaratkan pukulan ke perutnya. Ini meninggalkan dampak mengerikan yang menghancurkan bagian dalam babi hutan itu dan langsung membunuhnya. Zeke terkesan bahwa hanya dengan sentuhan ringan darinya, yang adalah bintang 1, sudah bisa mengalahkan babi hutan itu. Zeke lalu menyimpulkan bahwa kualitas bintanglah yang penting, bukan kuantitasnya. Zeke mengambil babi hutan itu dan meletakkannya di bahunya sambil kembali pulang. Zeke berbicara tentang betapa dia sudah lelah sendirian, dan dia berpikir untuk pergi bertualang. Namun, dia menyadari bahwa laut akan jadi satu-satunya tempat yang bisa dia tuju bahkan jika dia ingin pergi kemana saja. Sementara itu, pria aneh yang membuntuti Zeke terkejut bahwa dia bisa mengalahkan babi hutan hanya dengan satu pukulan tanpa pernah menerima sedikit pun latihan tempur. Selain itu, dia tidak percaya kalau Zeke benar-benar menyadari dia bersembunyi. Dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa Zeke bukanlah anak normal. Karena ibunya meninggal sangat muda dan ayahnya tidak tertarik padanya, dia menyimpulkan tidak mungkin Zeke bisa menerima pendidikan yang layak.
Namun, dia tidak diizinkan kabur karena dia adalah anak kepala keluarga, dan karena ini, dia terus diawasi. Pria aneh itu menyadari bahwa segalanya menjadi sangat menarik di setiap kesempatan. Zeke kembali ke rumah dan menyadari ada tamu di rumah. Dia bisa merasakan kekuatan para tamu ini, dan dia bertanya-tanya apa yang mereka inginkan darinya. Dia berjalan ke pintu untuk menguping percakapan mereka, dan dari apa yang dia rasakan, tidak ada niat membunuh dari mereka. Dia lalu akhirnya membuka pintu dan melihat beberapa pria di ruangan itu, lalu dia bertanya kenapa mereka datang. Dia menyadari para pria itu memiliki lambang Eldragon di pakaian mereka. Ini membuatnya semakin penasaran, dan dia bertanya-tanya apa yang diinginkan para pria itu darinya. Saat itu juga, para pria itu memberitahunya bahwa mereka datang untuk membawanya karena dia perlu menjalani ujian. Zeke hampir gila saat mendengar ini karena tidak ada yang memberitahunya tentang ujian sialan itu. Tak lama setelah itu, Zeke dibawa ke rumah utama. Dia tidak pernah menyangka akan kembali setelah 1000 tahun karena dia sudah lama pergi dari sana. Zeke dipakaikan seragam sekolah oleh para pria yang datang ke rumah itu. Ternyata dia dibawa ke rumah utama bukan untuk kemewahan, tapi untuk menghadiri akademi yang dikenal sebagai Sarang Naga. Ini adalah akademi yang didirikan oleh keluarga Eldragon, dan setiap orang yang lahir di keluarga itu bertujuan untuk mendaftar di akademi tersebut. Tampaknya, mereka semua menerima pendidikan saat berusia 7 tahun, dan hari ini adalah ujian masuk. Tapi Zeke tidak menerima pendidikan apapun sejak awal. Namun, Zeke tidak punya pilihan selain mengikuti ujian karena itu wajib, itulah sebabnya dia dibawa jauh-jauh dari tempat dia tinggal di hutan. Zeke frustrasi dengan segalanya, dan ini membuatnya menundukkan kepalanya kesakitan. Saat murid-murid lain melewatinya, salah satu dari mereka dengan rambut biru, Langus mendekatinya. Langus berasal dari desa Old Scale, dan dia bertanya pada Zeke apakah dia baik-baik saja atau sedang dalam masalah. Zeke berbalik menatapnya, dan dengan kasar bertanya apa yang dia inginkan. Langus tampak seperti orang yang pemalu saat dia memberitahu Zeke bahwa dia hanya mencoba membantu karena Zeke terlihat sedang bermasalah. Zeke terkejut dengan pendekatan Langus. Dia bisa merasakan Langus tipe pemalu, tapi dia menyadari ada kekuatan mengalir dalam dirinya. Zeke bangkit dan meminta maaf karena bersikap kasar. Dia kemudian memperkenalkan diri, dan memberitahu Langus bahwa dia hanya bingung tentang apa yang direncanakan para kepala keluarga untuk mereka lakukan. Langus lalu menjawab bahwa isi ujian tidak berubah dari tahun ke tahun. Namun, Zeke menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang ujian itu. Langus terkejut saat menyadari bahwa pria di depannya benar-benar tidak tahu apa-apa yang dia katakan. Langus bertanya-tanya apakah Zeke akan baik-baik saja karena dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya selama ujian. Langus kemudian memutuskan untuk bersusah payah menjelaskan kepada Zeke. Tepat saat dia hendak mulai menjelaskan, sekelompok pengganggu muncul dari belakang memanggil Langus, anak kecil. Bahkan Zeke terkejut mendengar seseorang memanggil Langus, anak kecil. Kelompok pengganggu itu ternyata dipimpin oleh seorang pria bernama Reton, dan dia juga dari desa Old Scale. Reton mengejek Langus, bertanya kenapa anak kecil sepertinya datang untuk ujian padahal dia bisa pulang dan bermain-main saja. Langus masih gagal memahami ejekan itu saat dia menjawab bahwa dia datang untuk ujian, tapi ini hanya menyebabkan Reton berteriak padanya. Reton memberitahu Langus bahwa dia hanyalah sampah dan tidak mungkin orang sepertinya bisa masuk akademi. Reton terus menertawai Langus sambil mengingatkannya bahwa ayahnya adalah seekor naga tiruan. Zeke menyadari Langus marah saat dia melihatnya mengepalkan tinju. Tampaknya, keluarga Eldragon memiliki hierarki yang ditetapkan oleh seorang raja absolut. Para pemula dikenal sebagai naga rendahan. Prajurit biasa dikenal sebagai naga muda, dan kelas kapten adalah naga dewasa. Berada di puncak adalah para tetua atau kelas eksekutif, dan mereka dikenal sebagai naga tua. Namun, ada level di bawah yang diperuntukkan bagi sampah, dan mereka disebut naga tiruan. Naga tiruan adalah mereka yang gagal masuk sarang naga atau mereka yang tidak bisa lulus dari akademi. Mereka pada dasarnya disebut palsu, tapi Langus ingin membuktikan bahwa orang sepertinya bukanlah palsu. Zeke kemudian memutuskan untuk bergabung dalam percakapan, dan dia bertanya pada Reton bagaimana dia tahu Langus itu sampah padahal dia belum menjalani ujian. Reton terkejut dengan campur tangan Zeke, dan dia bertanya siapa dia serta apakah dia punya masalah dengannya. Zeke menjawab bahwa dia baik-baik saja, tapi dia hanya ingin tahu kenapa Reton berpikir mustahil bagi Langus untuk masuk akademi. Reton lalu menjawab bahwa orang seperti Langus itu lemah. Zeke terkejut mendengar ini, dan dia hanya mengatakan pada Reton bahwa Langus lebih kuat darinya dan kelompok sampahnya.
Ini membuat Redton kesal saat dia bertanya pada Zeke apakah dia menyiratkan bahwa mereka berada di bawah orang seperti Langus. Sebelum semuanya memanas, seorang penguji muncul untuk memberitahu para siswa bahwa ujian masuk akan segera dimulai. Dia memberitahu para pendaftar bahwa mereka wajib mengambil nomor setelah mendaftar. Redton menatap Zeke dengan jijik, berjanji akan mengingat wajahnya. Zeke kaget. Redton sudah kesal, dia bertanya-tanya kenapa anak muda sekarang gampang marah. Langus terkejut mendengar Zeke berkata begitu karena mereka semua seumuran. Langus lalu menambahkan bahwa siapapun akan marah jika disebut lemah. Zeke lalu bertanya apakah ujian ini wajib, tapi Langus bilang dia bebas mundur jika merasa tidak punya kemampuan untuk ikut. Ini mengejutkan Zeke, tapi ini semakin membuktikan pada Langus bahwa Zeke tidak tahu apa-apa. Langus lalu menyarankan Zeke untuk mundur karena dia mungkin terluka saat ujian. Zeke memberitahu Langus bahwa dia tidak berniat untuk mundur. Langus terkejut melihat betapa percaya dirinya Zeke padahal dia tidak tahu apapun tentang ujian itu. Zeke lalu menyarankan agar mereka segera bergerak sebelum ujian dimulai. Tak lama, semua pendaftar sudah berkumpul. Penguji berdiri di depan untuk memberitahu mereka detail ujiannya. Dia memberitahu mereka bahwa yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat goresan di batu di depan mereka untuk lulus ujian. Namun, tidak ada senjata selain yang disediakan penguji yang diizinkan. Agar lebih menarik, mereka diizinkan menggunakan tangan kosong selama bisa membuat goresan di batu. Penguji lalu mengungkapkan bahwa mereka semua punya 3 kali percobaan, tapi Zeke tidak melihat ini sebagai ujian yang sulit. Langus ketakutan mendengarnya, dan Zeke bertanya-tanya apa yang mengejutkan karena yang perlu dilakukan hanyalah membuat goresan di batu. Zeke sudah menduga akan ada ujian gila karena cobaan yang mereka lalui dengan meminum darah naga. Tapi dengan apa yang dia lihat, Zeke sangat kecewa. Penguji lalu memerintahkan ujian untuk dimulai. Pendaftar pertama mendekati batu dan menebasnya sekuat tenaga, tapi ini menghancurkan pedangnya dan meninggalkan suara keras yang hampir membuat tuli orang-orang yang hadir. Bahkan dengan semua kekuatan yang dia kerahkan, dia tidak bisa membuat goresan di batu. Anak laki-laki itu jatuh ke tanah kesakitan, dan penguji bertanya apakah dia mau menggunakan 2 percobaan sisanya, tapi dia sangat kesakitan sehingga tidak bisa. Mereka menyatakan ini sebagai pengunduran diri, dan dia dibawa pergi. Zeke lalu menyadari Langus bersikap aneh, dan dia bertanya-tanya kenapa begitu karena ujiannya tampak mudah. Zeke lalu bertanya pada Langus tentang batu itu. Langus mengungkapkan bahwa batu itu disebut batu regenerasi, dan bisa memperbaiki goresan kecil apapun secara instan. Batu itu juga punya kemampuan memantulkan dampak kerusakan 100 kali lipat jika diserang dengan kekuatan brutal. Zeke menyimpulkan bahwa batu itu cukup keterlaluan. Langus lalu menyebutkan bahwa seseorang sebenarnya bisa meninggalkan goresan di batu itu jika kekuatan sumber di dalam diri seseorang disirkulasikan dengan benar. Dengan apa yang baru saja dia dengar, Zeke menyimpulkan bahwa ini pada dasarnya bergantung pada penanganan kekuatan sumber eter yang benar, bukan keterampilan seni bela diri individu. Zeke melirik para peserta, dan dia menyimpulkan bahwa ada cukup banyak pendaftar yang seharusnya bisa lulus ujian. Dia menyadari bahwa Redton dan teman-temannya juga cukup kuat untuk lulus ujian. Dari tempatnya duduk, dia bisa mendengar para pendaftar gagal satu persatu setelah lengan mereka patah karena mencoba membuat goresan di batu. Tak lama, penguji memanggil nomor 315, yaitu nomor Zeke. Langus mengkhawatirkan Zeke, dan dia mendesak Zeke untuk mundur, tapi Zeke meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Zeke melangkah maju, dan begitu penguji melihatnya, dia merasakan tekanan dan aura besar yang terpancar dari Zeke. Zeke ditanya pilihan senjata, dan Zeke menjawab tidak perlu karena dia berencana menggunakan tangan kosong. Penguji bertanya lagi apakah dia benar-benar tidak ingin menggunakan senjata, dan dia menjawab ya, meyakinkan pria itu bahwa tinjunya sudah cukup. Ketika siswa lain mendengar ini, mereka mulai mengolok-oloknya, mengatakan tidak mungkin dia bisa membuat goresan di batu hanya dengan tinjunya. Bahkan Langus tidak percaya pada Zeke karena dia benar-benar yakin lengan dan tinjunya bisa copot. Langus mulai menyalahkan dirinya sendiri, mengatakan dia seharusnya mencoba menghentikan Zeke ikut ujian. Karena Zeke sudah memutuskan apa yang dia inginkan, penguji menyuruhnya melanjutkan. Zeke memeriksa batu itu dan mengakui bahwa itu terbuat dari mineral yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang terbentuk setelah 1000 tahun. Dia menyadari banyak hal yang belum dia ketahui, tapi dia memutuskan untuk menyerahkan semuanya ke masa depan. Zeke mengumpulkan kekuatannya, siap meninju batu itu. Dengan kekuatan yang dia hasilkan, dia yakin itu cukup untuk melakukan apa yang dia inginkan pada batu itu. Teknik yang dia pilih adalah bentuk teknik tempur pembunuh naga.
Aura kuning terang terbentuk di sekitar tubuh dan lengannya saat dia menghantamkan lengannya ke batu. Ini menghancurkan bagian atas batu saat benturan, meninggalkan suara keras dan awan debu. Semua orang terkejut, tapi sementara semua orang menutup mata, mata penguji tetap terbuka, bersikap seperti ada hal besar. Zeke menghela napas lega, tapi menyadari teknik itu sedikit terlalu canggih untuk usianya. Dia memeriksa lengannya dan melihat berdarah, seragamnya juga robek. Alih-alih memuji dirinya karena memecahkan batu, Zeke menyimpulkan bahwa latihannya belum cukup. Siswa lain hanya bisa bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Di sisi lain, Reton hanya marah karena Zeke berhasil menghancurkan batu itu. Langus ternganga kaget karena Zeke adalah orang terakhir yang dia duga akan lulus ujian. Bahkan penguji menganggap apa yang baru saja dia saksikan adalah kemustahilan karena hanya seseorang dengan peringkat 4 bintang atau lebih tinggi yang seharusnya bisa menghancurkan batu regenerasi. Karena Zeke adalah anak haram, penguji bertanya-tanya apakah dia entah bagaimana mewarisi kekuatan keluarga. Penguji juga menyadari bahwa dia pernah melihat gerakan yang digunakan Zeke di tempat lain. Zeke lalu menghampiri penguji menanyakan bagaimana hasilnya dalam ujian. Penguji memberitahunya bahwa dia telah lulus, dan dia diberi sebotol berisi cairan hijau. Zeke bertanya pada penguji junior tentang isi botol itu, tapi pria itu hanya menatapnya dengan kebencian menyuruhnya menyingkir. Zeke hanya berasumsi bahwa botol itu adalah hadiah karena lulus ujian. Zeke kembali ke teman barunya, dan Langus memujinya betapa luar biasanya dia. Zeke lalu bertanya pada Langus tentang botol itu, dan dia mengungkapkan bahwa itu adalah ramuan penyembuh. Zeke bingung ketika mendengar ini, dan Langus menyebutkan bahwa itu adalah ramuan penyembuh tingkat normal. Zeke memeriksanya sekali lagi dan menyadari bahwa zat itu tidak terlihat beracun. Dia mulai bertanya-tanya apakah ramuan penyembuh yang dimaksud sebenarnya adalah eliksir. Rupanya, eliksir adalah ramuan yang terbuat dari bahan-bahan yang sangat langka, dan digabungkan dengan herbal yang hanya tumbuh di alam rahasia. Selain itu, ditambahkan inti eliksir murni dari makhluk ilahi dan hantu. Meminum eliksir pada dasarnya menyembuhkan luka lama dan baru secara instan sekaligus meningkatkan eter seseorang. Namun, memurnikan eliksir sangat sulit karena bahan-bahannya sangat sulit ditemukan. Inilah mengapa eliksir jarang muncul di pasaran. Zeke lalu meminum ramuan penyembuh itu, dan seperti yang diharapkan, lengannya yang robek pulih kembali. Zeke tercengang dan menyadari bahwa ramuan penyembuh itu benar-benar eliksir. Langus lalu bilang dia tidak tahu apa itu eliksir, tapi ramuan penyembuh Eldragon jauh lebih baik daripada yang didapat dari toko. Langus menganggap ini hal yang normal, sementara Zeke benar-benar tercengang karena semua lukanya sembuh seketika. Tapi dia sadar kalau tidak ada gelombang eter seperti saat minum ramuan. Langus lalu bilang kalau Zeke lumayan hebat, tapi Zeke tidak percaya. Zeke melihat botol itu dan sadar kalau itu adalah hasil ciptaan pengetahuan manusia selama lebih dari 1000 tahun. Langus lalu mengingatkan Zeke kalau dia cukup kuat, dan Zeke menjawab bahwa dia ingin jadi yang terkuat, jadi dia tidak terkejut. Reton dan kelompoknya tidak lama kemudian maju untuk tes, dan mereka semua lulus. Zeke tidak terkejut karena dia sudah tahu kalau mereka akan lulus. Akhirnya, peserta 414 dipanggil, dan ternyata itu Langus. Saat turun tangga, Zeke melihat Langus gugup, dan dia menyuruhnya untuk tenang, meyakinkan kalau dia akan baik-baik saja. Langus berbalik, bilang pada Zeke agar jangan menaruh harapan terlalu tinggi. Ketika Langhus sampai di tempat tes, dia mengambil pedang, membuat Zeke bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan orang ini. Langhus menarik napas dalam-dalam dan meluncurkan serangan pedangnya ke batu. Tapi dia gagal membuat goresan, bahkan dia terjatuh. Seperti biasa, penguji memberitahunya kalau dia punya 2 percobaan lagi. Langhus lalu bangkit lagi untuk mencoba, tapi hasilnya tetap sama. Dia jatuh ke tanah sambil menangis, bertanya-tanya apakah dia akan gagal seperti yang dikatakan para pengganggu itu. Sudah diduga, Reton dan yang lain sudah menertawainya, bilang anak setengah naga akan selalu setengah naga. Mereka menyuruhnya menyerah sambil mengingatkan Zeke kalau sebelumnya dia bilang orang lemah seperti Langus lebih kuat dari mereka. Penguji lalu bilang pada Langus kalau dia punya 1 kali coba lagi. Mereka bertanya apakah dia ingin mencoba lagi, dan Langus mulai gagap saat dia jatuh ke dalam kegelapan total. Saat itu, suara Zeke muncul dari kegelapan, menanyakan apa yang dia lakukan. Langus berbalik dengan bingung, dan Zeke menyarankan agar dia memakai tombak daripada pedang. Langus masih bingung, dan Zeke bilang dia serius dengan perkataannya. Zeke memarahi Langus karena memakai senjata yang tidak cocok dengannya. Zeke meyakinkannya bahwa sebanyak apapun dia mencoba, dia tidak akan bisa membuat goresan di batu itu pakai pedang.
Redton dan teman-temannya mulai menertawakan Zeke lagi, bilang Langus diajari pakai pedang dari kecil, dan dia tidak pernah ikut pelajaran tombak. Pada saat yang sama, mereka percaya Langus akan tetap menyedihkan meski dia ganti senjata. Zeke lalu bertanya pada penguji apakah mereka boleh ganti senjata di tengah tes. Penguji meyakinkan Zeke kalau tidak ada masalah melakukan itu. Zeke tersenyum pada Langus, bilang kalau dia boleh maju dan pakai tombak. Zeke berdiri sebagai pembicara motivasi sejati, bertanya pada Langus apakah dia siap pergi sebagai pecundang, tapi Langus bilang tidak. Langus lalu bangkit lagi sambil bilang pada Zeke kalau dia akan mengikuti sarannya dan mencoba memakai tombak. Rupanya, ayah Langus tidak diizinkan masuk sarang naga, dan dia selalu jadi bahan ejekan. Meskipun begitu, dia tidak pernah menyerah, dan dia tetap memastikan untuk membesarkan putranya dengan baik. Karena semua yang ayahnya lakukan untuknya, Langus rela membuktikan kalau dia tidak palsu. Dia ingat Zeke bilang dia akan selalu mendapatkan hasil yang sama sebanyak apapun dia pakai pedang. Dia belum lama mengenal Zeke, tapi dia memilih untuk mempercayainya. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara memakai tombak, dan Zeke hanya bilang padanya untuk menusukkannya lurus. Dia menyuruhnya jangan terlalu memikirkannya dan lakukan saja. Langus tahu mustahil bagi pemakai tombak pertama kali untuk langsung menghantam batu regenerasi dan merusaknya, tapi dia tidak akan pernah yakin kalau dia tidak mencobanya. Meskipun dia baru bertemu Zeke, dia memilih untuk mempercayainya. Karena Zeke percaya padanya, dia juga ingin melakukan hal yang sama. Langus mengambil posisi, dan dia menyadari bahwa energi sumber eter yang mengalir di tubuhnya sebenarnya berbeda dari saat dia memegang pedang. Langus bergegas menuju batu itu dan menghantamnya, meninggalkan gelombang kejut yang besar. Redton dan kelompoknya mulai tertawa, bilang tidak ada bedanya meskipun Langus ganti senjata. Namun, setelah dilihat lebih dekat, mereka menyadari kalau Langus berhasil melakukannya. Mereka terkejut saat melihat ini, dan bahkan penguji tidak percaya Langus benar-benar menusuk batu itu dengan tombak. Zeke bangga pada Langus, dan dia bertepuk tangan untuknya. Langus tidak percaya saat penguji mencatat di bukunya bahwa dia telah lulus tes. Langus terpaksa bertanya lagi untuk memastikan, tapi Zeke memeluknya dari belakang, meyakinkannya kalau dia benar-benar berhasil. Dengan air mata di mata dan kebahagiaan, dia memeluk Zeke. Retina dan anak buahnya tidak mau percaya kalau Langus benar-benar lulus tes, dan mereka semua percaya itu hanya kebetulan. Penguji lalu berteriak sekuat tenaga memberitahu para peserta kalau ujian sudah selesai dan selanjutnya adalah upacara penerimaan. Ketika Zeke mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak percaya kalau menggores batu itu satu-satunya tes yang akan mereka minta. Langus lalu bilang pada Zeke kalau mungkin ada ujian lain setelah mereka masuk akademi. Zeke lalu bertanya pada Langus apa yang harus mereka lakukan karena sudah lulus tes, dan Langus mengungkapkan kalau kepala keluarga Eldragon akan datang untuk memberikan ucapan selamat kepada para peserta. Saat itu, sekelompok pria pengumpul aura muncul di kejauhan, berjalan menuju para siswa. Di antara mereka ada seorang pria yang menarik perhatian Zeke, dan dia bertanya pada Langus siapa pria suram itu. Langus tidak percaya Zeke baru saja menjelek-jelekan kepala keluarga. Zeke tidak menahan diri saat dia menyebut kepala keluarga itu pria jelek. Tapi sebelum dia bisa bicara lebih jauh, Langus menutup mulutnya dengan tangan. Langus memohon pada Zeke untuk diam dan tidak mengatakan apapun. Dan meskipun sulit, Zeke memutuskan untuk diam. Zeke menatap para pria yang dianggap sebagai pasukan Eldragon. Dia terkesan karena ada beberapa pria lumayan karena sebagian besar mereka bintang 6. Namun, kepala keluarga, Balza Eldragon, adalah prajurit bintang 8 yang membuatnya sangat hebat. Dulu di zamannya, hanya ada sedikit bintang 8 di dunia, dan Zeke bertanya-tanya berapa banyak yang tersisa. Zeke lalu memberitahu Langus perasaannya. Dia memberitahunya kalau dia tidak suka Balza. Dia bahkan tidak peduli pria itu ayahnya atau bukan. Saat itu, Balza maju dengan aura yang sangat kuat untuk berbicara kepada para siswa. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata kepada para siswa, yaitu dia menyuruh mereka untuk menjadi darah dan daging Eldragon. Namun, kata-kata ini membawa beban yang menghancurkan bersama auranya saat semua siswa kecuali Zeke mulai gemetar. Bahkan Langus mengeluh betapa sulitnya dia bernapas, tapi Zeke tidak merasakan apa-apa dari kehadiran Balza. Yang dia rasakan terhadap Balza hanyalah kebencian murni meskipun dia tidak tahu alasannya. Setelah selesai berbicara kepada siswa, Balza berbalik untuk pergi. Tetua lain lalu mengambil alih, memberitahu para siswa kalau kepala rumah berharap banyak dari mereka. Orang ini juga menarik perhatian Zeke, dan dia mulai bertanya-tanya siapa tetua berambut pirang itu.
Zeke menyadari bahwa kepergian Balza telah sedikit mengurangi ketegangan pada para siswa, tapi mereka semua tetap tenang dari dampak kehadiran Balza. Penguji lalu maju untuk mengungkapkan bahwa mereka akan mengumumkan pembagian asrama. Zeke kaget mendengarnya karena dia pikir mereka semua akan pergi ke tempat yang sama. Langus kemudian memutuskan untuk menjelaskan padanya karena dia tidak tahu apa-apa. Dia memberitahunya bahwa akademi itu punya 4 asrama. Para siswa ditempatkan di salah satu dari 4 asrama, yaitu asrama timur, barat, utara, dan selatan. Sesaat kemudian, Zeke mendengar namanya, dan dia berdiri untuk pergi. Dia menyuruh teman barunya untuk menjaga diri, dan keduanya bertukar salam sebelum dia pergi. Zeke ditempatkan di asrama timur akademi, dan dia terkejut melihat betapa banyak hal telah berubah selama lebih dari 1000 tahun. Dia mengikuti petunjuk yang tertulis di catatan di tangannya untuk menemukan jalan ke kamarnya. Dia khawatir teman sekamarnya akan marah karena dia datang terlambat, dan ini semua terjadi karena dia tersesat. Dia akhirnya sampai di pintu, dan dengan penuh semangat, dia membuka pintu untuk mengumumkan kedatangannya dan menyapa teman sekamarnya yang baru. Namun, semangat dan kegembiraan itu padam saat dia melihat siapa teman sekamarnya. Zeke tidak bisa percaya kalau teman sekamarnya adalah Langus. Dan ketika dia melihat anak itu, dia hanya berasumsi bahwa dia punya koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengannya. Langus tersenyum sambil menyetujuinya dan juga menyebutkan fakta bahwa dia sudah merasa kesepian. Zeke lalu bertanya pada Langus apakah tidak ada rencana untuk hari itu, dan dia bilang tidak ada. Karena sesi latihan mereka akan dimulai besok, mereka diinstruksikan untuk beristirahat. Zeke tidak tahu ini karena dia tidak memperhatikan selama seluruh sesi orientasi. Dia terlihat ceria saat mengakuinya, tapi Langus tidak berpikir itu sesuatu yang harus dibanggakan. Langus memutuskan untuk mengabaikan sesi omelan itu dan menyarankan agar mereka tidur karena mereka akan berlatih keesokan harinya. Rupanya, Zeke awalnya berencana bolos sekolah dan berpetualang, tapi hal-hal baru yang dia lihat sejak tiba di sekolah membuatnya tertarik. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di akademi sebentar saja jika ini akan membantunya mempelajari lebih banyak tentang dunia setelah 1000 tahun. Sebulan kemudian, anak-anak menjalani latihan intensif di bawah bimbingan guru mereka. Mereka diajari cara menguasai napas naga yang dibuat oleh kepala Eldragon ke-15. Guru itu memberitahu mereka bahwa mereka perlu menguasai teknik itu agar bisa menggunakannya dalam situasi apapun. Guru itu bergerak berkeliling mengawasi anak-anak. Dia menyadari bahwa beberapa dari mereka sudah menguasainya, dan salah satunya adalah Laika, putri kepala keluarga. Rupanya, dia sudah cukup terampil untuk diklasifikasikan sebagai bintang kedua. Namun, dia lebih tertarik pada Zeke. Saat yang lain berjuang, Zeke membawa bongkahan batu di kepalanya sambil memegang 2 dumbbell yang juga ada bongkahan batu kecilnya. Guru itu mulai mendekati fakta bahwa Zeke mewarisi kekuatan kepala keluarga. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menguasai semuanya karena dia tidak punya guru yang bisa membimbingnya. Guru itu hanya bisa bertanya-tanya tapi tidak bisa sampai pada kesimpulan. Di sisi lain, Zeke sedang memikirkan bagaimana teknik pernapasan, napas Raja Naga yang dia ciptakan, telah dimodifikasi dan diturunkan sebagai napas naga. Rupanya, teknik pernapasan adalah cara untuk menarik ether dari udara ke dalam tubuh seseorang dan menyebarkannya, yang pada akhirnya membantu meningkatkan ether. Namun, tingkat optimal tergantung pada keterampilan dan kreativitas pengguna. Ini adalah alasan mengapa setiap rumah bangsawan menyempurnakan gayanya sendiri dan menjaga teknik yang sudah jadi tetap aman. Zeke mengakui bahwa teknik itu aman dan mudah dipelajari, tapi dia percaya itu sama sekali tidak berguna jika dia hanya bisa menggunakannya saat dia berdiri diam. Pada dasarnya, teknik aslinya memungkinkan dia untuk menggunakan ether sambil bergerak. Efek teknik itu sangat besar, tapi hanya sedikit yang mewarisinya karena betapa sulitnya itu. Zeke menyederhanakannya saat itu agar siapapun bisa menggunakannya untuk membuat klan lebih kuat, tapi dia tidak pernah berpikir itu akan berevolusi dan bertahan selama 1000 tahun lagi. Zeke terkesan dengan ini, dan dia percaya mungkin ada teknik seni bela diri lain yang juga berubah seiring waktu. Setelah sesi latihan, anak-anak pergi ke ruang makan untuk makan. Saat semua orang kesulitan makan karena kelelahan, Zeke asyik mengunyah makanannya tanpa peduli apapun. Dia menyadari Langus terlihat kehabisan tenaga, dan dia mendesaknya untuk makan makanannya karena dia tidak akan bisa bergerak optimal jika kehabisan energi. Langus terpaksa bertanya pada Zeke bagaimana dia begitu berenergi sementara yang lain kehabisan tenaga. Zeke meremehkan Langus, mengatakan padanya bahwa dia hanyalah seorang lemah. Dia mendesaknya untuk makan lebih banyak dan berlatih lebih keras. Saat menceramahi Langus, Zeke menyadari bahwa beberapa anak yang terlatih dengan baik sebenarnya sedang makan makanan mereka.
Saat itu, Zeke dihampiri oleh Laika, dan karena Zeke tidak mengenalnya, dia langsung bertanya siapa dia. Langus hampir tersedak makanannya saat mendengar ini, dan dia segera mendekati Zeke untuk berbisik di telinganya. Dia memberitahunya bahwa Laika adalah putri kepala keluarga, tapi Zeke dengan polos memberitahu Langus bahwa dia tidak tahu. Langus hampir mati karena tekanan saat dia memberitahu Zeke bahwa mereka bahkan tidak seharusnya berbicara dengan Laika. Zeke hanya menatapnya seperti orang bodoh sambil memberitahunya bahwa dia juga putra kepala keluarga meskipun dia adalah anak haram. Langus dan Laika sama-sama terkejut saat mendengar ini, dan Laika bertanya padanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Zeke dengan tenang menjawab bahwa dia tidak punya alasan untuk berbohong. Laika kemudian bertanya padanya bagaimana dia bisa menjadi cukup kuat untuk menghancurkan batu regenerasi dengan tangan kosong. Laika benar-benar tertarik, tapi Zeke hanya menjawab bahwa dia bisa melakukannya karena dia keren saja. Zeke menyadari Langus benar-benar tidak fokus, dan dia memanggilnya kembali, menyuruhnya untuk makan makanannya. Laika kemudian mendekati Zeke, menanyakan apakah dia mau bergabung dengannya. Zeke bingung apa maksudnya, dan Laika mengatakannya terus terang, mendesak Zeke untuk menjadi bawahannya. Laika memberitahu Zeke bahwa dia akan menjadi pendukungnya karena dia adalah anak haram, dan dia pasti menginginkan sekutu. Laika ingin Zeke membantunya menjadi kepala keluarga berikutnya menggunakan kekuatannya, dan dia berjanji akan memberinya imbalan besar saat dia menjadi kepala keluarga. Dia mengatakannya dengan manis, tapi Zeke dengan tenang memberitahunya bahwa dia tidak tertarik dengan tawaran itu. Saat Laika mendengar ini, dia berasumsi bahwa Zeke juga bertujuan untuk menjadi kepala keluarga, itulah sebabnya dia menolak proposal itu. Sementara dia sibuk berbicara omong kosong, Zeke mengamatinya, dan dia melihat bahwa Laika sudah diambang menjadi 2 bintang, dan dia menganggap itu sesuatu yang mengesankan untuk usianya. Zeke akhirnya membuka mulutnya untuk memberitahu gadis itu bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia suka karena dia tidak tertarik pada apapun yang menyangkut keluarga. Laika terkejut mendengar ini, dan dia menjadi lebih gigih saat dia bertanya pada Zeke apa yang sebenarnya dia inginkan. Zeke kesal, dan dia dengan marah menusuk meja dengan pisau makannya sambil melepaskan tekanan mengerikan dari tubuhnya untuk memberitahu Laika bahwa dia tidak tertarik melayani siapapun. Zeke bilang dia ingin sendirian karena dia jelas yang terkuat. Laika bisa merasakan tekanan dari Zeke, membuatnya benar-benar terkejut. Dia tidak percaya bahwa aura Zeke benar-benar menakutinya. Zeke terus mengunyah makanannya sementara Langus mencoba menenangkan situasi. Laika kemudian hilang kendali, dan dia menantang Zeke untuk berduel. Zeke terkejut dengan ini, tapi dia bukan orang yang menghindar dari tantangan. Tak lama kemudian, berita tentang duel menyebar di antara para siswa bahwa Laika akan berduel di tempat latihan. Para siswa bergegas untuk menonton duel, dan sementara Langus panik, Zeke bersikap sangat santai. Langus mencoba mengingatkan Zeke bahwa dia akan melawan Laika, tapi Zeke hanya menjawab bahwa dia tidak tahu siapa Laika. Zeke kemudian menyadari bahwa Langus juga bersikap formal, dan dia bertanya mengapa. "Yah, jenius, ini karena kau putra kepala keluarga," kata Langus. Zeke kemudian bertanya pada Langus apa yang dia inginkan darinya. Zeke mencoba menjelaskan situasinya padanya. Ia bilang Laika adalah putri Bals, dan ia juga punya darah Tipona, salah satu dari 4 keluarga besar pendukung Eldragon. Langus bilang Laika itu jenius karena ia menguasai semua bentuk ilmu pedang dari keluarga Tipona. Zeke hanya berdiri santai sambil bilang ke Langus bahwa satu-satunya yang ia tahu adalah fakta bahwa Laika adalah putri Balza. Zeke mulai tertawa, bilang tidak tahu justru membuat semuanya jadi lebih menarik. Ia menganggap ini kejadian yang seru, sementara Langus memarahinya bahwa tidak mungkin ia akan menang melawan Laika. Langus bertanya kenapa ia menerima tantangan itu, dan Zeke bilang jelas ia harus menerima jika ditantang berduel. Selain itu, Zeke menatap Laika, dan ia menyimpulkan bahwa Laika terlihat lebih siap untuk duel. Laika lalu berteriak pada Zeke untuk berhenti bicara sambil menatapnya dengan pedang tertancap di tanah seperti prajurit sejati dan bertanya apakah Zeke siap diajari tata krama. Karena keduanya siap bertarung, Langus meninggalkan arena untuk mereka. Langus mendesak Zeke untuk hati-hati saat ia kabur. Setelah mereka berdua, Zeke bertanya pada Laika kenapa ia begitu ngotot ingin melawannya. Laika menjawab bahwa ia bertujuan menjadi kepala keluarga berikutnya dan merebut posisi tersebut. Ia ingin mengalahkan Zeke dan menjadikannya bawahannya. Zeke terkejut mendengarnya, dan ia mulai bertanya-tanya apa hubungannya semua ini dengannya. Laika terkejut Zeke bersikap acuh tak acuh, dan ia bertanya apakah Zeke tidak tahu kebenaran tentang keluarganya karena ia anak haram. Zeke hendak memberitahu Laika bahwa ia tahu saat Laika memotong ucapannya.
Laika menjelaskan bahwa, termasuk Zeke, ada 5 pewaris yang bersaing menjadi kepala berikutnya. Zeke adalah satu-satunya yang tidak memiliki darah dari salah satu dari 4 keluarga besar Eldragon. Intinya, keluarga manapun yang menghasilkan kepala, berarti mereka semua berjuang untuk jadi yang terbaik di akademi. Dan untuk melawan saudara-saudaranya, Laika bilang ia butuh lebih banyak sekutu. Seluruh penjelasan itu membuat Zeke benar-benar bingung, tapi ia berhasil memahami intinya. Laika memberitahunya bahwa ia bertarung untuk mengamankan posisinya, dan tanpa membuang waktu lagi, ia menerjang Zeke. Ia bertekad mengalahkan Zeke, dan dengan pedangnya, ia mencoba menyerang Zeke, tapi ia tiba-tiba melangkah mundur. Zeke menghindari serangan itu, tapi ayunan pedang itu membuat tanah hancur. Laika tidak menyerah saat ia bangkit lagi untuk menyerang Zeke. Ia mengayunkan pedangnya dengan panik dan kekuatan besar, membuat penonton benar-benar takjub. Mereka memuji Laika karena begitu hebat dengan pedang meski itu hanya pedang latihan. Seolah bisa mendengar penonton bersorak untuknya, ia meningkatkan intensitas serangannya pada Zeke. Namun, Zeke hanya melompat-lompat di arena, menghindari setiap serangannya. Penonton, di sisi lain, terpukau dengan kekuatan Laika karena ia adalah anak kepala keluarga. Mereka yakin Laika akan menyelesaikan pertandingan tepat waktu. Tanpa mereka tahu, Laika sudah mulai frustrasi karena Zeke hanya melompat-lompat untuk menghindari serangannya. Zeke tidak mengeluarkan banyak usaha untuk menghindari serangan Laika, memaksanya mempertanyakan ketidakmampuannya untuk menyerang. Zeke memuji Laika karena sangat cepat, dan teknik yang ia gunakan juga terlihat hebat. Zeke bahkan menambahkan bahwa ia tampil lebih baik dari prajurit bintang 1 biasa. Laika marah dan berteriak pada Zeke, menyuruhnya bertarung alih-alih hanya bicara. Karena inilah yang Laika inginkan, Zeke memutuskan untuk memberinya sedikit kekuatan miliknya. Zeke dengan mudah menghindari serangannya sebelum memukulnya di dada. Pukulan itu mengirimkan gelombang destruktif melalui tubuhnya yang membuatnya batuk darah. Laika jatuh berlutut kesakitan, membuat siswa lain terkejut. Kesakitan, Laika mendongak dan bertanya pada Zeke kenapa ia tidak bisa mengenainya padahal ia seharusnya jauh lebih baik darinya. Zeke mengakui ia lebih cepat dari kebanyakan bintang 1 yang pernah ia temui, tapi ia memberitahu Laika bahwa ia hanyalah prajurit bintang 1. Laika lalu membantah, mengingatkan Zeke bahwa ia juga bintang 1. Zeke menjelaskan bahwa ia bisa dengan mudah membaca gerakannya berkat cara Laika bernapas, kedutan ototnya, dan bahkan perubahan tatapan matanya. Selain itu, ia memiliki pengalaman jauh lebih banyak darinya. Zeke menjelaskan ini dengan cara sombong yang memaksa Laika bangkit kembali. Ia menerjang Zeke lagi dengan pedang di tangan, siap memenggal kepalanya. Tapi bahkan dengan serangan mendadak itu, Zeke masih menghindar dengan melompat akrobatik ke belakang. Ini membuat Laika jelas terbuka terhadap serangan Zeke, dan Zeke menghukumnya dengan memukulnya langsung ke dinding jauh. Ia menabrak dinding dan meninggalkan awan debu besar yang menutupi area itu. Para penonton terkejut saat melihat ini, mereka bertanya-tanya apakah Laika benar-benar kalah. Langu sangat senang saat melihat ini, dan ia bergegas kembali ke arena, memberitahu Zeke betapa hebatnya dia. Namun, Zeke memberitahu Laika bahwa pertarungan belum berakhir. Zeke terkesan Laika benar-benar mampu menahan pukulannya. Ketika debu menghilang, Laika terlihat berjuang untuk bangkit dari lututnya dengan tubuh babak belur, tapi ia tidak menyerah. Langus mencoba menyuruhnya berhenti karena ia bisa berakhir lebih parah. Zeke lalu menyuruh Langus mundur karena semuanya akan semakin serius. Dan jika ia terluka, ia tidak akan bertanggung jawab. Zeke sudah menduganya, dan kini ia memastikan Laika telah mencapai bintang 2. Laika bangkit, dan aura menyala berputar di sekelilingnya. Para penonton langsung tahu bahwa Laika telah mencapai bintang 2. Alam bintang 2 adalah tempat pengguna bisa memproyeksikan kekuatan sumber sejati di luar tubuh untuk seni bela diri. Proyeksi itu pada dasarnya dikenal sebagai aura. Laika terlihat lebih kuat, dan ia berterima kasih pada Zeke karena telah mendorongnya mencapai bintang 2. Marah, ia menerjang Zeke, siap untuk menjatuhkannya. Pedangnya mengikuti jejak aura emas, dan Zeke mengakui bahwa ia menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Zeke terus mempermainkannya sampai ia salah menilai kekuatannya, dan ia akhirnya tergores di wajah. Laika memperhatikan bahwa Zeke terpana, dan ia menggunakan itu untuk menyombongkan kekuatan bintang 2. Ia meyakinkan Zeke bahwa ia akan menghadapi seni pedang agung roh petir yang sesungguhnya. Zeke, di sisi lain, bersemangat karena ia akhirnya akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah ia lihat di masa lalu. Ia sangat antusias melihat apa yang Laika siapkan untuknya.
Laika lalu mengaktifkan teknik kilatan cahaya petirnya yang mengenai Zeke bahkan sebelum ia bisa bergerak, membuatnya benar-benar terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Laika bisa menggunakan petir. Zeke mengakui bahwa Laika cukup gila, tapi Laika tidak melihat penyesalan darinya karena ia tersenyum. Laika dengan marah mengaktifkan teknik lain yang menyerang Zeke, membuatnya menyimpulkan bahwa apapun yang Laika lakukan terlalu berat untuknya. Ia tahu bahwa tubuhnya belum bisa menerima apa yang Laika lakukan padanya. Dan sementara ia masih mencoba mengumpulkan informasi tentang statusnya saat ini, para penonton semua takjub. Mereka tidak pernah menyangka seseorang prajurit bintang 1 bisa berhadapan langsung dengan Laika. Zeke menyadari bahwa gerakan Laika tidak banyak berubah, tapi peningkatan ke bintang 2 telah memberinya kekuatan ledakan mendadak. Zeke terpaksa mengakui bahwa Laika melakukannya dengan cukup hebat, ditambah fakta bahwa tubuhnya diselimuti petir seperti yang ia lakukan itu pada dasarnya mustahil 1000 tahun yang lalu. Dengan cara Laika bergerak, Zeke sadar dia bisa nyerang balik, tapi dia penasaran pengen lihat kekuatan penuhnya. Jadi dia siap nerima serangan sampai saatnya. Laika kesal karena Zeke masih berani senyum padahal kondisinya udah parah. Dia menyimpulkan kalau Zeke penuh percaya diri dan mutusin buat ngilangin rasa percaya diri itu dari Zeke. Dia nyerbu ke arah Zeke pakai teknik yang lebih mematikan dan cepat, sampai Zeke nggak bisa menghindarinya. Zeke lihat serangannya kena dia, lalu dia terpental ke dinding, ninggalin ledakan kencang yang bikin semua yang nonton khawatir sama keadaannya. Debu reda, dan Zeke masih berdiri tegak sambil senyum. Ini bikin dia kesal lagi, dan dia nyerang Zeke pakai sambaran petir lagi biar Zeke berlutut. Langus lari mendekat, nyuruh Laika berhenti nyerang, tapi Laika nolak, bilang kalau Zeke masih berdiri. Laika bilang dia nggak bisa berhenti karena itu cuma bakal ngehancurin harga diri Zeke. Laika janji bakal ngasih keringanan ke Zeke kalau dia nyerah dan bersumpah setia padanya. Tapi, Zeke tetap diam, dan Laika jelas lihat kalaupun dia bukan anak sah, harga dirinya sebagai Eldragon tetap ada. Karena dia sok sombong, Laika mutusin buat pakai semua yang dia punya buat ngakhiri pertarungan ini. Dia aktifin seni pedang besar roh petir, petir surgawi, terus nyerang Zeke pakai itu. Zeke nggak bisa gerak dari tempatnya, dan dia nerima seluruh kekuatan serangan itu. Tubuhnya kena banyak banget petir sampai dia teriak kesakitan. Setelah serangan selesai, Zeke jatuh ke tanah yang hancur, enggak bergerak. Laika akhirnya nusukin pedangnya ke tanah, yakin pertandingannya udah selesai. Yang paling bikin dia kaget, dia dengar suara Zeke di belakangnya, bilang kalau dia akhirnya ngerti cara kerjanya. Laika noleh, dan yang makin bikin kaget, tubuh Zeke sekarang berkilauan, nunjukin kalau dia sekarang bisa pakai listrik. Ini bikin dia kaget dan juga bikin dia nanya kenapa Zeke bisa pakai listrik. Zeke juga kaget karena dia nggak tahu ini yang namanya listrik. Dia jalan ke arah Laika dengan bangga, bilang kalau dia sebenarnya nggak tahu gimana caranya dia bisa ngelakuin itu. Tapi, dia sengaja biarin dirinya kena serangan biar dia bisa mempelajari kekuatan Laika. Dan sebelum sadar, dia udah bisa pakai itu. Walaupun udah dijelasin, Laika tetap bingung banget karena apa yang Zeke bilang seharusnya mustahil. Yang Zeke tahu, pas Laika nyerang dia terus pakai napas Raja Naganya, dan energi petirnya akhirnya bereaksi sama napas Raja Naganya. Ini akhirnya bikin petir numpuk di dalam dirinya, dan enggak lama kemudian, dia sadar bisa ngendalin petir. Zeke bilang ke Laika kalau dia mungkin nggak tahu semua detailnya, tapi dia nyimpulin kalau Laika punya tubuh yang langka karena seni pedang besar itu teknik keluarga. Zeke mutusin buat berasumsi kalau seluruh klannya punya konstitusi yang sama kayak dia, dan dia juga udah belajar pelajaran penting kalau kekuatan sumber itu sendiri bisa nyatu sama petir. Zeke lalu nambahin kalau semua ini berkat Laika dia berhasil jadi 2 bintang. Dengan ini, Zeke dengan pede bilang ke Laika kalau pertarungannya belum selesai. Laika dengan marah ngayunin pedangnya ke Zeke, tapi Zeke cuma senyum dan ngaktifin kekuatan petirnya. Zeke lalu lompat cepet banget sampai dia nggak bisa ngendalin tubuhnya. Karena kekuatan sumbernya udah nyatu sama sifat petir, seluruh otot dan sarafnya terstimulasi, ngasih dia kekuatan lebih. Zeke nganggep ini sifat khusus dan nyimpulin kalau dia bakal cepat nguasainnya. Sementara itu, Langus cuma bisa nonton dari samping pas mereka berdua bertarung, dan dia nyaris nggak bisa ngikutin. Langus nggak lama kemudian sadar kalau Zeke udah ngindarin serangan Laika dengan gampang banget. Laika frustrasi banget, bikin dia nanya Zeke apa dia lagi ngejek, tapi Zeke bilang enggak, dia bilang dia justru ngelihat Laika sebagai ancaman nyata. Laika ngayunin pedangnya jauh-jauh cuma buat nyoba ngejutin dia, tapi Zeke tetap ngindarin serangan itu, dan dia mutusin kalau udah waktunya dia ngakhiri pertarungan. Zeke bilang buat nyelesain pertarungan, dia bakal nyiptain teknik baru padahal udah lama banget dia nggak ngelakuin itu. Laika bingung pas Zeke bilang ini, dan Zeke bilang ke dia kalau memang seperti itu. Dia bakal nyiptain teknik baru atau bentuk khusus, simpelnya.
Ini bikin Laika kaget, bikin dia bertanya-tanya apa Zeke dilatih seni tempur rahasia, tapi dia nggak bisa nebak dari keluarga mana. Zeke sadar kalau Laika lagi tenggelam dalam pikirannya, dan dia pakai kesempatan itu buat nyerbu ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Zeke nyerang dia pakai teknik terbarunya, seni pembunuh naga, badai petir. Dengan kombinasi sambaran petir yang kuat, Laika jatuh berlutut, dan Zeke senyum, bilang pertandingannya selesai. Laika rusak parah sampai dia nggak bisa tetap berlutut, dan akhirnya jatuh ke tanah kesakitan. Laika merangkak ke arah pedangnya karena dia nggak percaya dia baru aja kalah, dan dia pengen ngalahin saudara-saudaranya buat jadi kepala keluarga berikutnya. Pas dia sibuk nyalahin diri sendiri, Zeke nyamperin dia, bilang kalau Laika itu sebenarnya kuat karena udah ngasih dia pertarungan yang berat banget. Zeke bilang dia suka belajar hal baru, dan dia nggak nganggep waktu pertarungan itu sia-sia. Sambil senyum, dia nanya Laika apa mereka bakal dapat kesempatan buat duel lagi. Malah, dia pengen mereka masih duel lagi nanti. Tapi pas bilang ini, Laika cuma melongo ketakutan dan kaget. Beberapa jam kemudian, ayahnya Laika, Balza, kelihatan di penjara bawah tanah ngabisin monster seolah-olah bukan apa-apa. Bentuk pertama seni tempur naganya aja udah cukup buat ngabisin segerombolan monster tanpa susah payah. Dia lagi ngurusin urusannya pas seorang utusan masuk ke penjara bawah tanah buat ngasih tahu laporan terbaru soal putrinya. Dia ngasih tahu Balza kalau putrinya, Laika, udah naik jadi 2 bintang, tapi Balza nggak kaget denger itu. Orang itu nyoba bilang ke Balza kalau kemajuan Laika itu pencapaian besar banget buat usianya karena, kondisi sekarang, dia mungkin bisa nyampe 5 bintang sebelum lulus. Balza lalu jelasin kalau bakat itu nggak ada artinya kecuali kalau dipakai. Dia nyuruh orang itu balik lagi bawa kabar kalau Laika udah beneran pakai kekuatan barunya. Tepat saat itu, orang itu bilang ke Balza kalau Laika baru aja kalah tarung, dan Balza ngira dia ngelawan senior. Tapi, utusan itu bilang kalau yang ngalahin Laika itu putranya yang tidak sah, Zeke. Balza inget Zeke karena wanita yang melahirkannya. Balza ngaku kalau ibunya Zeke itu sebenarnya punya bakat, tapi dia tahu ibunya udah lama meninggal sebelum Zeke lahir. Ini bikin dia bertanya-tanya gimana Zeke bisa dapetin skill yang dia pakai buat ngalahin 2 bintang. Utusan itu lalu bilang kalau yang keren dari semua ini adalah Zeke naik jadi 2 bintang sendirian. Dia nggak punya siapa-siapa yang ngementorin dia, tapi dia terus maju. Dengar ini, Balza mutusin udah waktunya mereka mulai ujian pertama. Orang itu kaget denger ini, dan dia nyoba ngingetin Balza kalau ini terlalu cepat, tapi Balza nggak peduli. Dia bilang kematian datang ke semua orang sama rata, dan cuma yang kuat yang boleh bertahan hidup. Balza bilang siapapun yang nggak bisa lolos ujian pertama itu sampah dan nggak pantas punya masa depan. Petugas itu nggak punya pilihan selain ikut perintah bosnya. Balza nambahin perintah yang lebih ngagetin dengan nyuruh petugas buat manggil Freya. Dia terpaksa nanya lagi, dan Balza mastiin, bilang dia pengen Freya yang ngawasin ujian karena Zeke kebetulan anak yang menarik. Petugas itu ngerti perintahnya dan pergi. Tapi pas dia pergi, Balza akhirnya nunjukin semangatnya buat lihat apa yang Zeke siapin buat dia. Nggak lama kemudian, Zeke dan murid lainnya ada di tempat latihan ngikutin instruksi guru. Tapi, Zeke ngelakuin caranya sendiri dengan gendong batu-batu 5 kali ukuran badannya. Dia sibuk melatih teknik pernapasannya sementara anak-anak lain lagi latihan napas naga. Teknik pernapasan yang ia pelajari dianggap mudah baginya, dan ia berharap anak-anak pun bisa mempelajarinya. Langus kemudian menyadari perbedaan regimen latihan Zeke, dan ia bertanya apakah Zeke tidak tertarik untuk berlatih bersama mereka. Zeke bilang ia tidak mengerti maksud Langus, dan Langus menyebutkan latihan seni tempur naga. Zeke kemudian dengan tenang menjawab bahwa ia sudah mempelajarinya, membuat Langus terkejut. Langus membantahnya karena mereka baru saja diajarkan beberapa saat yang lalu, dan tidak mungkin ia sudah menguasainya. Zeke lalu memutuskan untuk memberinya beberapa pelajaran tentang aliran ether dan ketidakseimbangannya. Zeke menjatuhkan batu besar yang ia bawa di kepalanya dan menyuruh Langus berbalik. Langus melakukannya, dan Zeke memukulnya dari belakang, menyalurkan energi yang sangat baik padanya. Zeke memberitahu Langus bahwa apa yang ia rasakan adalah jalur penyaluran yang benar. Langus langsung merasakan perbedaannya, dan ia berterima kasih pada Zeke atas bantuannya. Saat itulah akhirnya Langus sadar bahwa Zeke benar-benar menguasainya, tapi Zeke kesal karena Langus meragukannya. Langus segera menjelaskan, memberitahu Zeke bahwa ia salah paham. Langus menyebutkan bahwa ia tidak pernah diajari oleh siapapun selain ayahnya, itulah sebabnya ia selalu harus memaksakan diri. Namun, Zeke sudah cukup kuat untuk mengalahkan Laika sendirian. Langus berasumsi bahwa seni tempur naga itu sederhana dan membosankan bagi Zeke, tapi Zeke bilang bukan begitu. Zeke menyebutkan bahwa stabilitasnya sebenarnya cukup mengesankan.
Pada dasarnya, seni tempur naga pernah diremehkan oleh anak-anaknya yang mengklaim bahwa itu terlalu rumit dan sulit. Meskipun rumit, ini adalah seni tempur dengan kekuatan luar biasa yang menggabungkan beberapa bentuk pertarungan. Selain itu, Zeke baru saja mendapatkan bentuk baru, berkat pertarungannya dengan Laika. Ternyata teknik yang ia gunakan untuk mengalahkan naga adalah bentuk terakhir, dan Zeke penasaran untuk melihat bagaimana teknik itu disempurnakan selama bertahun-tahun. Zeke kemudian memutuskan bahwa sudah waktunya kembali ke latihan fisik karena tidak ada lagi yang bisa dipelajari dari seni tempur naga. Tiba-tiba, Langus mengajukan permintaan aneh kepada Zeke, menanyakan apakah ia mau melatihnya. Langus berbicara tentang keinginannya untuk menjadi sangat kuat meskipun itu cukup sulit. Mengejutkan, Zeke bilang ia bersedia karena ia melihat Langus sebagai seseorang yang bisa diajari. Langus masih merayakan kemenangannya ketika sebuah suara yang familiar muncul dari belakang, meminta Zeke untuk melatihnya juga. Suara itu tidak lain adalah Laika, dan meskipun ia malu mengatakannya, ia tidak bisa tidak mengakui fakta bahwa Zeke cukup mengesankan untuk mengalahkannya. Laika berbicara tentang betapa hebatnya Zeke, dan ia mengakui bahwa harga dirinya hancur selama pertandingan mereka. Zeke terkejut dengan permintaan mendadak itu, dan Laika menambahkan bahwa ia juga ingin menjadi lebih kuat agar bisa melampaui saudara-saudaranya dan bahkan Zeke sendiri. Laika benar-benar membuang egonya, dan ia mendesak Zeke untuk mengajarinya cara menjadi lebih kuat. Tapi Zeke mengambil waktu sejenak untuk memikirkan jawabannya, membuat Laika panik. Nah, teman-teman, itu akhir videonya. Kalau kalian suka video ini, komen bagian selanjutnya di kolom komentar. Juga, subscribe channel ini, tekan belnya, dan like videonya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi lain waktu.